Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita baca kisah Abu Muslim Al-Khawlani yang bernama Abdullah bin Thuwab rahimahullah. Disebutkan di buku ini ada di halaman 234, cerita ke-27. Telah tersebar berita di Jazirah Arab bahwa Rasulullah SAW sakit parah setelah kepulangan beliau dari Haji Wada. Maka syaitan memperdaya Al-Aswad Al-Ansi untuk kembali kepada kekufuran. Setelah sebelumnya beriman dan mengadakan kebohongan atas nama Allah, ia menyatakan dirinya sebagai nabi yang diutus dari sisi Allah Ta'ala bagi kaumnya di Yaman. Al-Aswad Al-Ansi adalah seorang yang begitu kuat, kekar, kulitnya hitam, dan banyak kejahatannya. Di masa jahiliyah, ia adalah seorang yang mumpuni dalam perdukunan dan mahir melakukan sihir di hadapan manusia. Di samping itu, ia fasih lisannya, mengagumkan penjelasannya, mampu mempermainkan akal orang-orang awam, dan kebatilan-kebatilan yang mampu menarik loyalitas orang-orang tertentu dengan hibah dan pemberiannya. Ia tidak pernah muncul di hadapan manusia kecuali dengan menutup muka dengan cadar berwarna hitam untuk meliputi dirinya dengan sifat yang ditakuti karena tersembunyi dan berwibawa. Dakwah Al-Aswad Al-Ansi juga telah tersebar di Yaman sebagaimana menjalarnya api pada tanaman yang kering, dan kabilahnya dari Bani Madhij yang mengikutinya telah membantunya dalam menyebarkan dakwahnya. Pada waktu itu ia adalah kabilah Yaman yang paling banyak jumlah penduduknya, paling luas kawasannya, paling kuat bala tentaranya. Penyebaran dakwahnya juga tertolong oleh kemampuannya untuk menciptakan kedustaan yang menghiasi perkataannya, serta permintaan bantuannya kepada orang-orang pandai yang telah mengikutinya. Ia menyatakan kepada manusia bahwa malaikat turun kepadanya dengan membawa wahyu serta memberitakan hal-hal gaib kepadanya. Untuk meyakinkan manusia atas kebenaran dakwahnya, ia menempuh banyak cara. Di antaranya, dia menyebarkan mata-mata di setiap tempat untuk mengetahui urusan-urusan manusia dan permasalahannya, serta menyibak rahasia-rahasia dan berita-berita mereka, serta menembus apa yang terhimpun dalam lubuk hati mereka dari angan-angan dan kesusahan. Di waktu yang sama, mereka merayu dan menipu mereka agar merujuk kepada Al-Aswad serta meminta pertolongan kepada dirinya. Apabila mereka mendatanginya, ia mendahului hajat mereka tersebut dan mengemukakan permasalahan mereka terlebih dahulu dan menyelesaikannya. Dengan begitu seakan-akan ia memperlihatkan kepada mereka rahasia yang tersembunyi dan menemukan apa yang tersembunyi dalam lubuk hati mereka. Maksudnya, ini tidak lain tidak bukan seperti gayanya orang-orang di zaman sekarang. Sebenarnya mereka nggak yang hebat-hebat banget gitu ya, tetapi melakukan tipu daya dengan menggunakan orang-orang suruhan, ya kan? Coba kamu ke tempatnya si Anu. Tanya apa masalahnya. Nanti orang-orang suruhannya ini datang duluan ke Al-Aswad Al-Ansi, sudah memberitahukan masalahnya, sudah mengetahui solusinya. Baru kemudian orang-orang suruhannya mengajak orang-orang tersebut untuk mendatangi Al-Aswad. Waktu mereka datang, Al-Aswad tinggal ngomong, saya tahu masalahmu gini kan. Sehingga orang-orang bilang, kok hebat ya, kok bisa tahu ya. Padahal ya memang sudah diberitahu lebih dulu gitu. Dulu kan ada dukun-dukun putih ya di Indonesia, ya, sering tayang di TV-TV nasional juga kan. Kemudian punya kayak wah hebat gitu, bisa ini bisa itu. Ternyata sendal jepitnya ada listriknya. Ternyata paku-paku dan silet-silet yang dikeluarkan dari tubuh pasiennya itu memang sudah disiapkan di bagian tangannya gitu. Memang penipu-penipu dari zaman dahulu seperti itu. Ya. Ia mendatangkan hal-hal ajaib dan aneh yang mampu mencenangkan akal dan membingungkan pikiran. Tidaklah berselang lama urusannya menjadi besar, tersebar popularitasnya, bertambah pengikutnya. Bersama mereka ia menguasai Sana'a, dan dari Sana'a ia menguasai daerah-daerah lainnya, hingga negeri-negeri yang terletak antara Hadramaut dan Taif tunduk padanya.
Begitu juga negeri-negeri yang terletak di antara Bahrain dan Aden. Setelah segala urusan Al-Aswad mapan, negeri-negeri dan manusia tunduk kepadanya, ia segera mengawasi para pembangkangnya. Siapa yang membangkang kepada Al-Aswad ini? Yaitu orang-orang yang Allah berikan kepada mereka keimanan yang dalam terhadap agamanya yang lurus dan keyakinan yang mantap terhadap nabinya yang mulia, serta loyalitas yang tulus kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus menyuarakan kebenaran dengan keras dan menentang kebatilan. Al-Aswad mulai menyerang dalam kekuatan besar dan menimpakan siksaan yang pedih bagi para penentangnya. Di antara barisan terdepan dalam penentangnya adalah Abdullah bin Thuwab yang diberi julukan Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang yang teguh dalam beragama. Kuat imannya, keras dalam menyuarakan kebenaran. Dia telah mengikhlaskan dirinya untuk Allah, sehingga dia berpaling dari dunia dan perhiasannya. Zuhud terhadap keelokan hidup dan perdagangannya. Dia telah menazarkan hidupnya untuk taat kepada Allah dan berdakwah mengajak kepadanya. Dia telah menjual dunia yang fana dengan akhirat yang kekal dengan penjualan yang murah. Sehingga orang-orang menempatkannya pada kedudukan yang tinggi dalam jiwa mereka. Mereka melihatnya sebagai seorang yang bersih jiwanya, erat hubungannya dengan Allah, dan doanya mustajab di sisinya. Al-Aswad Al-Ansi berkeinginan untuk menyerang Abu Muslim dengan penyerangan besar. Penyerangan yang menghembuskan rasa takut dan gentar ke dalam hati para penentang dakwanya yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ia bermaksud mengalahkan mereka dengan pukulan telak. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar dan menumpuknya di tanah lapang di Son'a, lalu dinyalakan dengan api. Ia mengundang manusia untuk menyaksikan seruan bertaubat kepada ahli fikih dan ibadahnya Yaman, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani, dan pengakuan terhadap kenabiannya. Maksudnya Al-Aswad ini ya, mau bikin semacam acara ya, dengan kayu bakar dan mengundang Abu Muslim untuk mengakui kenabian si Al-Aswad ini. Pada waktu yang telah ditentukan, Al-Aswad mendatangi tanah lapang yang penuh sesak dengan manusia. Para togutnya dan para pengikutnya mengelilingnya, juga para penjaga dan panglima pasukannya. Ia duduk di atas kursinya yang besar, yang telah diletakkan untuknya sambil menghadap ke arah api. Abu Muslim Al-Khawlani diseret ke hadapannya, di bawah tatapan manusia dan pendengaran mereka. Ketika Abu Muslim sampai di hadapan Al-Ansi, orang yang sombong dan pendusta ini memandang kepadanya dengan penuh takabur. Ia memandang ke arah api yang berkobar-kobar di hadapannya. Ia berkata kepada Muslim Al-Khawlani, "Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah?" Abu Muslim mengatakan, "Iya, aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya, dan beliau para pemimpin para rasul dan penutup para nabi." Secara tidak langsung itu mengatakan, dan kamu bukan nabi. Ya, cuman nabi bohong-bohongan, ngaku-ngaku. Al-Ansi mengerutkan dahinya dan mengangkat alisnya. Dia berkata, "Dan kamu bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah?" Ya. Maka dia menjawab, "Aku tuli. Aku tidak dengar yang kamu katakan." Kata siapa ini? Abu Muslim. Ya. Al-Aswad berkata, "Kalau demikian aku akan melemparmu ke dalam api ini." Maka Abu Muslim berkata, "Kalau kamu melakukannya, berarti aku berlindung dengan api yang bahan bakarnya kayu bakar dari api, yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka." Kata Al-Aswad, "Aku tidak akan terburu-buru terhadapmu. Maka aku akan berikan kesempatan lain kepadamu untuk mengembalikan akalmu." Ya. Adapun ayat yang tadi itu adalah dalam firman Allah surat At-Tahrim. Ya. "Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ya, ini kata-katanya siapa? Abu Muslim. Abu Muslim. Ia lalu mengulangi pertanyaannya lagi kepada Abu Muslim.
apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Dijawab, iya. Aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Allah telah mengutusnya dengan agama yang membawa petunjuk dan kebenaran. Dan dia menutup segala risalah dengan risalah beliau. Dan kamu nabi palsu. Maksudnya gitu ya. Al-Aswad bertambah murka dan berkata, dan kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Ini maksa nih. Abu Muslim menjawab, kan sudah ku bilang aku tuli untuk mendengar perkataanmu ini. Ya. Maka Al-Aswad Al-Ansi terbakar kemarahannya akibat keberanian Abu Muslim dalam menjawab, ketentraman jiwanya dan ketenangan anggota badannya. Ia berkehendak memerintahkan seseorang agar melemparkan Abu Muslim ke dalam api. Di saat itu, salah satu pembesar togutnya, yaitu tokoh-tokoh pendamping kesesatannya ini, maju kepadanya dan membisikkan ke telinganya. Sesungguhnya orang ini, Abu Muslim ini, sebagaimana yang Anda tahu, dia bersih jiwanya, lagi terkabulkan doanya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menghinakan orang mukmin yang tidak menghinakan Allah di saat genting. Ya. Karena ini sudah sama-sama tahu, sama-sama penipu. Ya. Dan sesungguhnya apabila kamu melemparkannya ke dalam api, lalu Allah malah menyelamatkannya, seperti Nabi Ibrahim, maka kamu telah menghancurkan seluruh apa yang telah kamu bangun dalam sesaat. Dan kamu mendorong manusia untuk mengkufuri kenabianmu. Maksudnya gini, orang ini, Abu Muslim ini kan dikenal orangnya makbul doanya. Kalau nanti kita masukkan ke dalam api, ternyata Allah menyelamatkan dia. Terus dia keluar kayak Nabi Ibrahim. Ya. Nanti orang pandang apa kira-kira? Kok dihukum masuk api malah keluar? Berarti ini dong yang benar. Berarti ini yang masukin ke api, ini yang malah yang salah. Ya kan? Ya. Ya, kalau sudah seperti itu, hancur semua. Kesesatan yang selama ini sudah terbangun. Begitu. Dan bila api membakarnya, maksudnya ternyata dia tidak selamat dalam api itu, apa yang terjadi? Orang-orang malah tambah kagum sama dia. Dan tambah membesarkannya. Dan mereka akan mengangkatnya dalam barisan para syuhada. Ya. Jadi dimasukin salah, nggak dimasukin salah. Ya kan? Masukin dan selamat salah, masukin dan tidak selamat, salah juga. Jadi berilah kebaikan kepadanya dengan membebaskannya. Dan buang saja dia dari negerimu. Niscaya kamu akan terbebas darinya dan merasa tenang. Ini kata pendamping kesesatannya si Aswad. Maka Al-Aswad menerima pendapat taugutnya dan memerintahkan Abu Muslim untuk meninggalkan negerinya saat itu juga. 6. Ada catatan kaki. Sebagian besar referensi yang ada pada kami menunjukkan bahwa justru dia dilempar ke dalam api. Dan api itu terasa dingin dan malah menyelamatkan sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Abu Muslim Al-Khawlani melangkahkan kakinya pergi ke arah Madinah. Dia mengangan-angankan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia telah beriman kepada beliau sebelum kedua matanya merasakan kenikmatan memandang beliau. Dan jiwanya bergembira menjadi sahabat beliau. Akan tetapi ketika dia hampir di ujung Yathrib atau Madinah, ternyata berita kematian Nabi SAW sudah sampai ke telinganya. Juga Abu Bakar yang menjabat sebagai khalifah kaum muslimin setelah beliau. Kesedihan yang dalam menggelayuti lubuk hatinya karena wafatnya Nabi SAW yang mulia. Akhirnya Abu Muslim tiba di Madinah dan menuju masjid Rasulullah SAW. Ya. Dan bisa dipastikan Abu Muslim ini adalah tidak mungkin sahabat Nabi. Karena syarat sahabat Nabi harus pernah tatap muka dengan Nabi. Saat dia menghampiri masjid, dia mengikat untanya di dekat pintu masjid. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi yang mulia dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dia berdiri di salah satu pilar masjid dan mulai sholat. Saat dia selesai dari sholatnya, Umar bin Khattab berjalan ke arahnya hingga sampai di depannya. Dia tanya, "Nah, dari mana kamu?" Dijawab, "Dari Yaman." "Apa yang telah Allah perbuat sehingga sahabat kami yang mana musuh Allah telah menyalakan api untuk membakarnya lalu Allah menyelamatkan darinya?" Ya. Maka dijawab, "Dia dalam
kebaikan dan penuh nikmat dari Allah. Maksudnya Umar ini sudah tahu nih ada orang di sana katanya dibakar dan lolos seperti Nabi Ibrahim. Ya, maka Umar ini nanya sama Abu Muslim ini, bagaimana kabarnya orang yang di Yaman itu, yang katanya selamat kayak Nabi Ibrahim itu? Dijawab sama Abu Muslim, oh dia alhamdulillah dia orangnya sehat-sehat gitu. Nah, Umar berkata, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, kamukah orangnya? Dia jawab, iya. Umar lalu mencium keningnya dan berkata, tahukah kamu apa yang Allah perbuat kepada musuh Allah dan musuhmu? Dia jawab, oh nggak tahu. Beritanya sudah terputus dariku semenjak aku meninggalkan Yaman. Dia diusir kan dari Yaman oleh Al-Aswad ini. Dan dia menuju ke mana? Ke Madinah. Ke Madinah. Umar mengatakan, Allah telah membunuhnya melalui tangan-tangan orang-orang yang tersisa dari kalangan kaum muslimin yang benar. Dan Allah melenyapkan kerajaannya serta mengembalikan para pengikutnya kepada agama Allah. Abu Muslim berkata, segala puji bagi Allah yang belum pernah mengeluarkan aku dari dunia, sehingga mataku bergembira dengan kematiannya dan kembalinya orang-orang terperdaya dari penduduk Yaman ke dalam pangkuan Islam. Umar berkata kepadanya, dan aku memuji Allah yang telah memperlihatkan kepadaku dalam umat Nabi Muhammad SAW seseorang yang diperlakukan sebagaimana diperlakukannya bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya Umar senang ketemu dengan si Abu Muslim yang dikenal pernah Allah selamatkan dari api. Kemudian Umar radhiyallahu an menggandeng tangannya dan berjalan bersamanya menuju Abu Bakar. Oh iya, jelas Abu Muslim adalah tabi'in karena bertemu dengan sahabat Nabi. Saat dia masuk menemuinya, dia mengucapkan salam dengan panggilan khalifah dan membaiatnya. As-Siddiq lalu mendudukannya antara dia dan Umar. Ya, maksudnya ditaruh di tengah. Enak enggak antum kalau misalnya antum bertamu lalu kemudian ada dua orang yang utama, dudukan antum di tengah. Apa perasaan antum? Tenang, Ustaz. Ya. Mulailah dua syekh, maksudnya Abu Bakar dan Umar, meminta Abu Muslim untuk menceritakan apa kisah Al-Aswad Al-Ansi itu. Abu Muslim Al-Khawlani tinggal beberapa waktu di Madinah dan di sela-sela itu dia selalu menetapi Masjid Rasulullah. Dia sholat di Raudhah yang suci sebanyak apa yang Allah kehendaki. Dia juga menimba ilmu dari para pembesar sahabat seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abu Dzar al-Ghifari, Ubadah bin Samit, Mu'adz bin Jabal, Auf bin Malik al-Ashja'i, radhiyallahu anhum. Kemudian terbesitlah dalam hati Abu Muslim untuk pergi ke Syam, menjadikannya sebagai tempat tinggal. Tujuan pindahnya dia ke Syam agar dekat dengan perbatasan Syam supaya bisa ikut dengan pasukan kaum muslimin dalam memerangi Romawi dan beruntung dengan mendapatkan pahala menjaga perbatasan di jalan Allah. Ketika khilafah pindah kepada Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dia banyak bolak-balik menemuinya dan menghadiri majelis-majelisnya. Dia memiliki beberapa kejadian yang diingat-ingat dan masyhur yang menjadi saksi atas tingginya kedudukan dua orang tersebut dan memberitakan tentang ketinggian sifat yang menghiasi keduanya. Ada cerita Abu Muslim masuk menemui Muawiyah. Dia melihatnya duduk di bagian depan. Para pejabat negeri telah mengelilinginya. Panglima dan tokoh kaumnya juga mengelilinginya. Dia melihat orang-orang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Amirul Mukminin. Sehingga dia khawatir terhadap Amirul Mukminin dengan kekhawatiran yang sangat. Dia mengucapkan, Assalamualaikum ya Ajirul Mukminin. Wahai pelayannya kaum mukminin, semoga keselamatan untuk Anda. Orang-orang menoleh kepadanya dan berkata, Amirul Mukminin, masa Ajirul Mukminin? Dia tidak menggubris. Dan dia malah berkata, Assalamualaikum ya Ajirul Mukminin. Ya, bukan Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin penguasanya kaum mukminin. Ajirul Mukminin pelayannya mukminin. Orang-orang bilang lagi, Amirul Mukminin. Wahai Abu Muslim, woi, Amirul Mukminin. Jangan sembarang ngomong gitu maksudnya. Maka dia tidak mendengarkan perkataan mereka dan tetap saja berkata, Assalamualaikum wahai Ajirul Mukminin.
Saat orang-orang berkehendak untuk mengulanginya, Muawiyah menoleh kepadanya dan berkata, biarkan Abu Muslim. Dia tahu apa yang dia katakan. Abu Muslim mendekat kepada Muawiyah dan berkata kepadanya, sesungguhnya permisalanmu setelah Allah mengangkatmu sebagai orang yang mengurusi urusan manusia, itu seperti orang yang menyewa seseorang atau mewakilkan kepadanya urusan domba. Dia memberi upah kepadanya untuk mengurusi gembala, menjaga badan, memperbanyak wol dan susunya. Apabila dia mengerjakan apa yang telah menjadi kesepakatan, domba yang kecil jadi besar, kurus jadi gemuk, sakit jadi sehat, maka dia memberi upahnya bahkan melebihkannya. Sebaliknya, jika dia tidak becus dalam mengurusi gembala dan lalai darinya, yang kurus jadi binasa, yang gemuk jadi kurus, hilang wol-wol dan susunya, maka dia akan menahan upahnya, memarahinya, bahkan menghukumnya. Pilihlah untuk dirimu apa yang menjadi kebaikan dan pahalanya untukmu. Maksudnya paham? Kamu kan pegawainya Allah. Itu ibarat Allah jadikan kamu penguasa. Itu seperti Tuan angkat seorang penggembala. Kalau bagus mengurusi urusan ini, dikasih tambahan. Kalau sampai salah-salah dan malah merugikan, malah dihukum. Ini perumpamaan bagi penguasa. Muawiyah radhiyallahu an mengangkat kepalanya yang sebelumnya tertunduk ke tanah. Dia berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasamu kepada kami dan rakyat, wahai Abu Muslim. Kami tidak mengetahui dirimu kecuali orang yang memberikan nasihat bagi Allah dan Rasulnya dan juga kepada kaum muslimin pada umumnya. Pelajaran bagi kita, dari Abu Muslim ini berani menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran. Adapun pelajaran dari Muawiyah adalah menerima nasihat. Menerima nasihat. Meskipun dari yang lebih rendah. Apanya? Kedudukannya. Kita lihat bahwa Abu Muslim itu kan lebih rendah daripada Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi. Abu Muslim tabi'in. Muawiyah penguasa. Abu Muslim rakyat biasa. Nah, tapi lapang dada terima apa? Nasihat. Nasihat, masukan. Nah, tapi kita lihat juga ya, bagaimana Abu Muslim menasihati Muawiyah. Santun, ya kan? Dalam nasihat. Abu Muslim ini menasihati dengan sebuah perumpamaan, ya kan? Mengingatkan. Adapun orang di zaman sekarang menasihati penguasa itu dengan caci maki. Ini dia masalahnya, ya kan? Mereka hanya mengambil soal keberaniannya. Oh, ini namanya berani menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa. Oke, berani. Tapi caranya, ya kan? Orang di zaman dahulu berani ya berani. Tapi caranya di hadapan penguasa, mendatanginya, menasihatinya dengan baik-baik. Ya, sedangkan orang di zaman sekarang mencaci dengan kata-kata yang jelek. Abu Muslim menghadiri sholat Jumat di Masjid Jami' di Damaskus. Saat itu Amirul Mukminin Muawiyah berkhutbah di hadapan manusia. Dia menyebut perintahnya kepada mereka untuk menggali sungai Barada, ya, atau Baroda, agar airnya menjadi jernih. Abu Muslim lalu memanggilnya di antara kelompok manusia dan berkata, ingatlah wahai Muawiyah, bahwa engkau akan mati entah hari ini atau besok, dan bahwa tempat tinggalmu adalah kuburan. Apabila engkau mendatanginya dengan membawa sesuatu, maka engkau akan mendapatkan sesuatu padanya. Dan jika engkau mendatangi dengan tangan hampa, engkau akan dapatkan kosong dan rata. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu, wahai Muawiyah, agar engkau tidak beranggapan bahwa khilafah hanya sekedar menggali sungai dan mengumpulkan harta. Khilafah itu beramal dengan benar, berkata adil, dan mengajak manusia mencapai keridhaan Allah. Wahai Muawiyah, sesungguhnya kami tidak peduli dengan keruhnya sungai
apabila mata air kami jernih, dan sesungguhnya engkau adalah mata air kami, maka berijtihadlah agar engkau senantiasa jernih. Wahai Muawiyah, sesungguhnya apabila engkau berbuat zalim kepada satu orang, maka kezalimanmu akan menghilangkan keadilanmu. Maka hati-hatilah engkau dari berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Setelah Abu Muslim selesai dari perkataannya, Muawiyah turun dari mimbar dan menghampirinya. Dia berkata, semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Muslim, dan membalasmu dengan sebaik-baik balasan atas jasamu kepada kami. Ya. Ana katakan, seandainya pun anggaplah Abu Muslim ini berkata yang gak enak di hati di hadapan banyak orang. Anggap saja begitu. Bagaimana kita lihat Muawiyah? Menerima atau menolaknya? Tetap menerima. Tetap menerima. Ada sebagian orang yang terlalu kaku dengan perkataan sebagian ulama. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Bahwa beliau mengatakan, ya kalau menasihati aku, menasihati sembunyi-sembunyi. Karena menasihati dalam keadaan di depan umum itu sama dengan mencaci maki. Ya. Kita lihat bagaimana Abu Muslim menasihati Muawiyah di mimbar Jumat. Ya, di hadapan banyak orang. Ya kan? Apakah kemudian Muawiyah sempit hati untuk menerimanya? Jawabannya tidak. Maksud Ana gini. Ini kalau Ana ya. Ada kalanya kita mendapatkan nasihat atau teguran atau sesuatu di hadapan orang. Dan kita menerimanya dan harus menerimanya karena apa yang disampaikan itu benar. Ya. Dan tidak baperan hanya gara-gara ditegurnya di hadapan orang. Paham ini? Nah, ini contoh. Dalam bayangan Anda saja, Anda nggak pernah menemukan hal ini sebenarnya. Misalnya, anggaplah kita hadir dalam sebuah majelis ilmu, kan? Kemudian kita melakukan kesalahan. Anggap saja kesalahannya adalah kita berjalan misi gitu, melompati pundak-pundak orang dan paha-paha orang. Kemudian kita duduk, ya kan? Kemudian anggaplah kita ditegur sama ustadznya. Akhirnya dari mana? Itu di hadapan banyak orang. Dari luar, Ustadz. Antum baru datang? Iya, Ustadz, baru datang. Kalau baru datang berarti di belakang. Tidak melompat-lompat kemari. Ya kan? Benar atau tidak perkataan Ustadz itu? Benar, Ustadz. Yang harusnya dilakukan laki-laki ini, si ikhwan ini, atau kitanya ini, ya udah keluar. Atau, oh iya Ustadz, mohon maaf. Jadi saya boleh duduk atau di luar aja Ustadz? Nah, kalau bisa antum di luar ya, karena sudah nanti menyempitkan orang. Oh iya Ustadz, gak apa-apa. Mohon maaf, afwan ya ikhwan. Afwan. Itu akan terlihat elegan gitu. Dalam menghadapi teguran di hadapan banyak orang. Bagaimana kalau gitu Ustadz? Nggak boleh kayak ini. Ya. Yaudah balik. Sambil balik negur tuh. Oh, menegur saya depan orang. Oh, Ustadz seperti ini nggak usah diambil ilmunya. Nggak punya adab dalam menegur. Terus pulang gitu. Apa yang terjadi? Orang itu dapat ilmu? Tidak. Gitu. Apakah dia akan dilihat orang dengan penglihatan yang baik atau justru negatif? Negatif. Gitu. Itu yang Anda katakan. Ada kalanya kita jangan pernah berkata gini, oh Imam Syafi'i tidak senang kok ditegur di hadapan umum. Apalagi saya gitu. Kita katakan bedalah. Imam Syafi'i. Kondisi beliau di zaman dahulu jangan kau samakan dengan kondisimu di zaman sekarang. Ya. Pandangan terhadap beliau bagaimanapun orangnya tetap saja Imam Syafi'i jibal. Ya, gunung. Dan engkau? Bukit. Bukan. Engkau adalah sehelai daun yang jatuh dari ranting. Gitu. Yang bisa jadi diinjak orang. Gitu. Jangan menyamakan diri dengan orang-orang mulia. Ya, biasakan diri untuk menerima nasihat apapun yang terjadi. Apakah dinasihati di hadapan umum kah? Atau dinasihati secara sendirian kah? Berapa banyak orang dinasehati sendirian pun tetap tidak terima? Itu tidak? Nah. Pada kali yang lain Muawiyah naik mimbar dan memulai khutbahnya. Saat itu dia telah menahan pemberiannya kepada orang-orang selama 2 bulan. Abu Muslim memanggilnya dan berkata, wahai Muawiyah,
Sesungguhnya harta ini bukanlah hartamu. Bukan juga harta ayah dan ibumu. Apa hak engkau untuk menahannya dari manusia? Nampak kemarahan pada wajah Muawiyah dan orang-orang menanti apa yang terjadi. Ya. Karena ini kata-katanya agak nyelekit nih. Sudah menyangkut nama bapak dan ibu, ya kan? Tidak ada yang dia lakukan kecuali mengisyaratkan kepada orang-orang agar tetap tinggal di tempat mereka dan tidak meninggalkannya. Maksudnya jangan bangkit. Dia turun dari mimbar, berwudu dan menyiramkan sedikit air ke badannya. Kemudian dia naik mimbar. Lalu memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya dengan sanjungan yang sesuai dengannya. Lalu berkata, sesungguhnya Abu Muslim telah menyebutkan bahwa harta ini bukan hartaku. Bukan juga harta ayah ibuku. Dan Abu Muslim benar dalam apa yang dia katakan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-ghadabu minasyaitan, wa syaitanu minan nar, wal ma'u yutfi'un nar, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil. Kemarahan itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan air memadamkan api. Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia mandi. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah sanadnya dhaif. Tapi hadis ini memang sering kita dengar gitu ya. Bahwa marah itu dari syaitan, syaitan itu diciptakan dari api, dan api itu dimatikan dengan air. Maka salah seorang dari kalian kalau marah, hendaklah dia wudu. Yang paling kita sering dengar adalah, maka hendaklah dia berwudu. Tapi sebagian ulama ahli hadis seperti Syekh Al-Albani, Syekh Syu'ab Al-Arnaut mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Nah, wahai manusia, bergegaslah untuk mengambil hak-hak kalian dengan berkah Allah, kata Muawiyah. Semoga Allah membalas Abu Muslim Al-Khawlani dengan sebaik-baik balasan. Dan dia adalah seorang permisalan yang langka dalam menyuarakan kebenaran. Semoga Allah meridhai Muawiyah bin Abi Sufyan dengan keridhaan yang banyak. Karena dia merupakan teladan yang mengagumkan dalam rujuk kembali kepada kebenaran. Karena dia berkali-kali dapat nasihat dari Abu Muslim Al-Khawlani. Dan dia tipikalnya orang yang terima nasihat. Alangkah indahnya perkataan seseorang. Aqillu alaihim la aban li abikum. Minal laumi au suddul makan alladhi saddu. Sedikitkanlah dalam mencela mereka, semoga tidak ada ayah untuk ayah kalian, atau gantikanlah posisi yang mereka tempati. Maksudnya adalah ini kalimat yang digunakan untuk mencela dan bisa juga untuk memuji. Namun di sini dipergunakan untuk mencela. Yakni maksudnya gantikanlah posisi mereka dan lakukan apa yang mereka lakukan kalau memang kamu mencela mereka. Ada pertanyaan? Ustadz, bagaimana penerapannya dalam kaidah yang disebutkan di cerita di terakhir mengenai sedikitkanlah dalam mencela mereka, semoga tidak ada ayah untuk ayah kalian, atau gantikanlah posisi yang mereka tempati. Itu penerapannya seperti apa Ustadz di kehidupan sehari-hari? Ada kalanya kita mencela orang untuk sesuatu yang sebenarnya kita juga tidak sanggup melakukan. Ya, bisa saja dimaknai seperti itu. Gini, ada orang mencela seorang ustadz misalnya. Ustadz itu kalau bicara nggak enak, nggak bisa dipahami. Ya, bila dalam rangka maksudnya adalah sebuah hal yang diceritakan karena ada ingin unsur perbaikan, itu beda ya. Ya mohon maaf Ustadz ya, kami tidak bisa memahami pembicaraan Ustadz. Atau kita nggak berani sama Ustadz itu, jadi kita ngelapor sama Ustadz yang lebih bisa ya nyampaikan. Ustadz mohon maaf Ustadz Mufid itu kalau bicara itu nggak bisa dipahami. Nah beliau sering ngisi kajian, kami ini bingung. Nah ini tidak bermaksud mencela, tapi kekurangan ini dibicarakan buat perbaikan. Oke? Nah ada yang sifatnya hanya mencela. Ya, tidak menginginkan perbaikan. Tidak bermaksud ingin mendatangkan solusi. Sekedar mencela. Ustadz itu kan kalau ngomong udah jelas. Gitu. Maka kita bisa aja katakan, kalau kamu yang ngomong lebih jelas.
Paham? Paham Ustaz. Jadi belum tentu kami bisa melakukan hal yang sama seperti Ustaz gitu. Ya coba tadi dibaca. Hmm. Sedikitkanlah dalam mencela orang. Ya. Atau coba gantikan posisi mereka. Kan? Ada orang sering menyebutkan ini. Ustadz yang anu tuh enak. Karena Ustadz anu itu sering kalau bicara itu enak ya. Penjelasannya rinci. Kemudian bahasa Arabnya disebutkan semua gitu. Kalau Ustadz yang ini kan apa ya? Ya gak bagus gitu. Dia tuh gini gitu. Sibuk banding-bandingkan gitu. Padahal belum tentu yang tukang banding-banding ini bisa berada di posisi yang dia celah. Gitu. Bahasa Arab misalnya. Ana sering banget ya. Ini gak masuk curhat ya. Karena kebetulan saja ditanya terus kita ngomong jadikan contoh. Karena gak punya contoh yang lain saat ini. Ustadz itu sering menggunakan bahasa Indonesia. Buku-bukunya sering bahasa Indonesia. Ya. Itu gak bagus. Memang bahasa Arabnya jangan-jangan gak bagus. Gitu kan. Kita tanya, antum sudah ikut kelas bahasa Arab? Nahwu antum? Baca kitab antum yang gundul lancar? Atau gak usah gundul dah, berharokat? Lancar? Ketika akhirnya dijawab, ya enggak sih. Maka kita katakan, jaga lisan antum. Ya. Tidak sepantasnya melakukan hal yang kita juga tidak bisa menggantikan posisinya. Gitu. Lalu kenapa Ustaz kita dalam mengaji terutama dengan Ustadz suka menggunakan bahasa Indonesia? Ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Seperti kajian itu baru dibuka kah? Atau sudah lama kah? Yang mendengarkan ini orang baru ngaji kah? Atau orang lama kah? Ada kalanya Ana menggunakan bahasa Indonesia. Buku-bukunya terjemahan. Seperti di MIA, Mufid Islamic Academy. Asumsinya adalah banyak orang baru ngaji. Buku yang kita gunakan adalah buku bahasa Indonesia yang Ana terjemahkan sendiri. Kalau ada yang mengatakan, itu Ustaz kayaknya gak bisa bahasa Arab. Maka kita jawab, bagaimana seorang yang tidak bisa bahasa Arab menerjemahkan buku? Gitu kan? Kalau orangnya memang hadirnya kita nilai ini baru belajar, maka kita buat belajar itu yang mudah dulu bagi mereka. Dan Ana biasanya kalaupun menggunakan bahasa Indonesia, itu buku yang terjemahan dari kitab-kitab para ahli. Bukan buku, maaf Ustadz Indonesia juga. Pertimbangan Ana adalah supaya Ana bisa membandingkan dengan kitab aslinya. Seperti ini. Nah, ini kan kitab Arab, Ana pakai. Ini kitab Indonesianya, terjemahannya. Ensiklopedia Salat. Ana pakai Salatul Mu'min. Ketika Anda mengajar, Anda pakai yang bahasa Arab. Tapi pembaca Anda menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa Anda lakukan ini? Supaya Anda bisa menjaga, terjemahannya sesuai enggak dengan bahasa Arabnya. Kemudian buku ini, karena sudah ada Indonesianya, bisa dibeli dan digunakan oleh hadirin. Jadi hadirin itu tidak bengong. Paham kan? Ya. Jadi bukan berarti Indonesia semua. Tetapi tergantung strateginya. Oh, ini yang hadir siapa? Buku ini ada kitab aslinya enggak? Ada terjemahannya enggak? Terjemahnya mudah didapatkan tidak? Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kapan menggunakan kitab Indonesia, kapan menggunakan kitab Arab. Begitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.